Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan konten-konten terbaik untuk Anda. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Selasa, 3 November 2020. Seperti apa yang kami utarakan di market outlook tadi pagi, kami memprediksi bahwa IHSG akan berada di dalam teritori hijau kurang lebih sebesar 60%. Dan ternyata itu menjadi kenyataan. Dan IHSG sendiri tadi dibuka di 5.133,982, mencapai titik tertingginya di 5.162,347, sempat turun ke titik terendah di 5.131,949, dan akhirnya ditutup di 5.159,452, dan IHSG mengalami kenaikan 0,87% atau 44,324 poin. Sedangkan jumlah transaksi menurun cukup lumayan dari kemarin, kurang lebih sekitar 9,2 triliun ya. Hari ini hanya total transaksi 7,547 triliun dengan 286 saham menguat dan 151 saham melemah. Market cap IHSG saat ini adalah 6.015,833 triliun. Dan hari ini investor asing mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 279,69 miliar. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, juaranya masih tetap TLKM atau Telekomunikasi Indonesia Tbk, sama dengan kemarin. Kebetulan hari ini dua peringkat teratasnya TLKM dan BBNI adalah sama dengan kemarin. TLKM total transaksi 485,9 miliar, net foreign sale sebesar 196,9 miliar. Tapi TLKM masih ditutup menguat 20 poin atau 0,78% ke 2.580, sekaligus juga sebagai saham dengan kenaikan paling banyak dari daftar saham-saham yang di net foreign sale. Yang kedua, BBNI atau Bank Negara Indonesia Tbk yang mengalami penurunan kinerja. Total transaksinya 210,4 miliar, net foreign sale 132,5 miliar, dan sahamnya naik 10 poin atau 0,21% ke 4.670. Di tempat ketiga ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk, total transaksi 410,9 miliar, net foreign sale 85,5 miliar, dan tidak mengalami perubahan harga. Di tempat keempat ada SMGR, total transaksi 108,7 miliar, net foreign sale 72,2 miliar, dan sahamnya turun Rp200 atau 2,19 poin ke 8925. SMGR menjadi satu-satunya saham yang kami rekomendasikan kemarin yang berada di dalam teritori merah. Sedangkan dua yang lainnya, Unilever atau WNVR mengalami kenaikan 2,62% dan WSBP mengalami kenaikan 7,38%. Dan yang terakhir adalah Inco atau Vale Indonesia, total transaksi 65,4 miliar, net foreign sale 21,4 miliar, dan mengalami penurunan 40 poin atau 0,94% ke 4.230. Dan dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, juaranya ada ASII atau Astra International Indonesia Tbk, total transaksi 244,3 miliar, net foreign buy 150,1 miliar, dan sahamnya naik Rp100 atau 1,85% ke 5.500. Di tempat kedua ada Bank Sentral Asia Tbk, total transaksi 458,8 miliar, net foreign buy sebesar 138,5 miliar, dan sahamnya naik Rp350 atau 1,2% ke 29.450. Di tempat ketiga
ada yang tidak lazim atau luar biasa. Nippon Indosari Corporindo Tbk atau ROTI, saham dari penghasil roti sari roti ini, yang biasanya transaksinya hanya sekitar 1 sampai 5 miliar, hari ini mengalami ledakan transaksi totalnya 96,5 miliar, dengan investor asing mencatatkan total beli bersih 92,4 miliar. Dan roti sendiri hari ini mengalami kenaikan Rp15 atau 1,2% ke 1.260. Di tempat keempat ada saham yang kami rekomendasikan kemarin, yaitu UNVR atau Unilever Indonesia Tbk. Total transaksi 66,7 miliar, net foreign buy 19,5 miliar, dan sahamnya naik 200 poin atau 2,62% ke 7.825. Di tempat kelima atau yang terakhir adalah Adaro Energy Tbk. Total transaksi 80,6 miliar, net foreign buy 17,7 miliar. Sahamnya naik 15 poin atau 1,33% ke 1.145. Dan kalau kita berpindah ke kurs rupiah, hari ini rupiah menguat cukup signifikan 78 poin atau 0,53% ke 14.588 rupiah per 1 US dolarnya. Sedangkan harga emas di pasar spot adalah 1.900,45 US dollar per troy ounce, yang kalau dirupiahkan adalah 891.340. Dan kalau kita lihat keadaan market Asia hari ini, maka market Asia hari ini Hang Seng Indeks Hong Kong mengalami kenaikan 1,96% atau 479,721 poin ke 24.939,730. Dan market Asia memang secara serentak hari ini menghijau, disusul SSEC atau Shanghai Composite Index China yang mengalami kenaikan 45,950 poin atau 1,42% ke 3.271,070, dan STI atau Straits Times Index Singapura yang mengalami kenaikan 54,090 poin atau 2,21% ke 2.497,220. Sedangkan Nikkei 225 atau Nikkei 225 Tokyo hari ini menguat 1,39% atau 318,35 poin ke 23.295,48. Dan Kospi Korea menguat 1,88% atau 43,15 poin ke 2.343,31. Dan S&P ASX 200 Sydney menguat 115,10 poin atau 1,93% ke 6.066,40. Jadi serentak market Asia naik cukup tinggi, dan LQ45 atau Indonesia LQ45 Index 45 saham terliquid ini mengalami kenaikan juga 6,166 poin atau 0,78% ke 794,767. Sedangkan kalau kita lihat market Eropa yang baru saja dibuka, market Eropa juga kembali berada dalam teritori hijau tebal, di mana GDXI atau Xetra DAX Frankfurt menguat 1,99% atau 234,420 poin ke 12.023,850. Sedangkan FTSE 100 Index London menguat 1,73% atau 97,670 ke 5.752,640. Sedangkan Dow Jones Index Future juga mengalami penguatan cukup signifikan, yaitu 477 poin atau 1,78% ke 27.273. Dan DX atau Dollar Index melemah 0,48 poin atau 0,51% ke 93,640. Dengan demikian, dengan mencermati data-data dari market Eropa dan juga Dow Jones Index Future dan Dollar Index, kami memprediksi untuk esok hari 60% berada di dalam teritori hijau IHSG kita. Tapi itu belum bisa menjadi kesimpulan karena kita masih menunggu penutupan market Eropa dan Amerika nanti malam. Jadi kesimpulannya, silakan tonton market outlook kami besok pagi untuk mendapat gambaran yang lebih tepat
sesuai dengan penutupan market Eropa, Amerika, dan tentu saja bursa komoditi. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai konten yang lebih menarik lainnya dari carkaya.id.